Jadi mami kan jadi begini. Malukan semuanya, tolonglah. Udah banyak banget masalah ini. Kalau toh juga anak-anak udah nggak mau peduli, juga nggak masalah. Tolong diakhiri, segera keluarga menunggu permintaan maaf. Hubungan asmara Jordan Ali dengan Eva Manurung belakangan menjadi sorotan. Hal itu tidak lepas dari berbagai pernyataan Eva yang membuat heboh. Misalnya saja, baru-baru ini Ibunda Virgon itu mengaku rela pindah keyakinan demi bisa menjalani hubungan yang lebih serius ke jenjang pernikahan. Sontak, keinginan Eva untuk bisa hidup bersama dengan Jordan mendapat tentangan dari anak-anaknya. Bukan hanya karena perbedaan agama, tetapi juga usia yang teramat jauh. Lantas, apa yang Eva Manurung cari sebenarnya dari Jordan yang usianya jauh lebih muda darinya? Benarkah Eva hanya ingin menghabiskan masa tuanya dengan seseorang yang selalu ada untuk dirinya, lantaran sudah tak lagi diurusi oleh kedua anaknya? Dan seperti apa reaksi Feby Carol menyaksikan kebucinan sang ibundanya yang kini sudah berusia 60 tahun? Saya juga kan, di saat saya sakit, saya ngerengek apa, kalian kan nggak bisa nemenin saya, kan itu. Ya, kenapa sih? Saya juga kan nggak ganggu rumah tangga orang, nggak ganggu suami orang, dia juga nggak ganggu istri orang, kan gitu. Ya kita nggak tahu batas usia. Jadi kita bisa ini semua orang kan yang tidak ada setuju kan karena batas usia kan gitu. Emang cuma saya di dunia ini yang kayak seperti ini? Enggak kan? Ada banyak orang di kampung-kampung dimanapun mereka ada ini. Terus kalian salahkan apa? Salahkan hatinya. Karena kalian belum ngalamin seperti saya ini. Besok kalau saya sakit, saya ada tempat saya ngadu. Mudah-mudahan aja ya Jordan juga nggak berubah kan gitu. Ada yang istilahnya aku sakit nih bisa dianterin ke rumah sakit, dia nggak pernah maksa, cuman dia bilang kalau kamu apa namanya istilahnya keluarga macadat kita besok langsung nikah ya gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong ayo dong kamu masuk Islam dong, nggak begitu. Kami siap misalnya kalau beneran. Kan saya bilang jalanin dulu aja lah, jangan terlalu yang serius banget kayak gitu. Namanya rencana Tuhan kan berbeda. Kita udah rencanain ini nih. Sama halnya kayak ibu hamil. Kita udah nyiapin anak kita, udah nyiapin alat-alat bayinya nih. Baju cowok nih, nggak tahu yang keluar cewek. Kayak gitu. Makanya kan rencana Tuhan sama rencana kita kan berbeda. Makanya kita jalanin itu aja. Yang penting kita selalu bersama, saling support, saling mendoakan. Udah cukup. Gitu. Ya kalau misalkan Tuhan rencana ya lain ya kan kita kagak tahu. Kalau toh juga anak-anak udah nggak mau peduli, juga nggak masalah. Dia marah-marah untuk kebaikan mami, ya. Harusnya sih bicaranya sih dari hati ke hati. Ya, harusnya bicaranya dari hati ke hati. Jangan keluar-keluar di media gitu. Ngapain? Kalau emang KPB dewasa, merasa kakak terhormat, tanpa mesti harus keluar-keluar di media. Tunjukin aja kalau kakak bijak. Kita juga sudah menawarkan, aku pribadi sudah menasihati kak, kalau kakak nggak setuju yuk kita ngomong sama-sama, jangan ngomong di keluar-keluar kayak gitu, apalagi aku dijelekin kayak gitu kan. Maksudnya apa coba? Mau aku buka rahasia kakak di sini? Kan gak mungkin. Aku bukan orang sejahat itu kak. Kalau kakak nggak suka, yuk kita ngomong di mata, jangan keluar-keluar di media. Maksudnya apa coba? Aku selalu sabar loh. Kita kenal baik, ya. Kakak selalu support aku. Tapi kenapa kakak sekarang nginjek-nginjek aku, banting-banting aku di depan media? Udah. Kisah cinta beda usia antara Jordan dan Eva Manurung kini menemui babak baru usai hubungan mereka ditentang oleh anak-anaknya. Tidak terkecuali Feby yang begitu keras menentang hubungan asmara ibunya dengan Jordan yang menurutnya penuh tipu muslihat alias bukan dari lubuk hati yang paling dalam.
Dan belum lama ini, Feby Carol dan Jordan Ali terlibat gesekan cukup tajam. Tak jarang keduanya saling serang di media sosial. Feby menganggap hubungan asmara ibunya dengan Jordan Ali tidak lebih dari drama. Kakak Virgon itu juga menuding Jordan Ali hanya memanfaatkan ibunya demi menaikkan pamornya alias pansos belaka. Atas alasan itulah, Feby meminta Jordan untuk meninggalkan ibunya. Lantas, seperti apa Jordan Ali menanggapi tudingan keras Feby belum lama ini? Benarkah Jordan siap meninggalkan Eva dengan sebuah syarat? Tapi itulah yang terjadi. Sebenarnya gini, permasalahan apapun yang terjadi, itu kan semua kan atas izin Tuhan. Jadi mami kan jadi begini. Malukan semuanya, tolonglah. Udah banyak banget masalah ini. Pria ini pinter ngambil hati nyokap. Itu yang pertama. Oke. Terus memang kan nyokap kan janda. Kemarin-kemarin itu kan memang kita kan gue sama Virgon udah gak serumah. Iya, oke. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa setiap saat antar nyokap. Kan masing-masing punya kesibukan masing-masing. Iya. Karena si Raja Pansos ini ha-ha, punya kepentingan ada di setiap situasi belakangan ini. Jadi wajar kalau si Raja Pansos ini nganterin nyokap ke rumah sakit. Oh. Awalnya sebatas ibu dan anak. Kenapa tapi jadi mereka bablas? Kebablasan dan keenakan karena kontennya mereka FYP awalnya. Oke. Dan yang bodohnya lagi, sorry nih mam ya, ngomong apa adanya, ngapain mau ngikutin anak kecil itu? Geli, drop, nek gue. Coba ngomong ke Cumi Lover. Geli ya, gue geli, nek, dan drop, say. Tolong akhiri drama-drama ini, finish. Gue gak suka semuanya. Gak suka, keluarga gak ada yang mendukung. Mami juga sebagai orang tua jangan mau disetir sama anak ingusan. Harus tegas, harus punya prinsip. Mana yang pantas, mana yang enggak, jangan bikin malu keluarga. Itu pesannya. Tidak ada terus tuh, nggak ada. Tolong diakhiri. Segera keluarga menunggu permintaan maaf. Kalau misalkan kakak sampai detik ini nyuruh aku untuk berpisah sama mami, it's okay, nggak jadi masalah buat aku. Yang penting kakak ngomong baik-baik sama aku, ya. Dengerin omongan aku ini. Ini pesan aku ke kakak. Kalau misalkan kakak sampai sekarang mau ngejauh sama aku nih, kalau kakak ngomong baik, minta maaf sama aku tinggal. Kalau itu terbaik buat kakak, ya. Tapi aku berpesan sama kakak ya, tolong jagain mami. Setiap mami, aku tahu kakak punya keluarga, kakak punya suami, kakak punya anak. Aku tahu repotnya seapa. Tapi emang kakak mesti harus, kalau misalnya orang tua mesti harus minta bantuan sama kakak selalu, aduh Jordan gue repot, begini. Kak, aku bilang ini ya, kalau kakak mau rezeki kakak lancar, nih, kuncinya ada di sini. Ya, kalau kakak ngeluh rezeki terus, nih, kuncinya ada di sini. Peluk maminya, cium keningnya, cuci kakinya. Tuh, biar rezeki kakak lancar. Ya kalau misalnya terbaik buat keluarganya nggak jadi masalah buat aku. Daripada aku beban buat keluarganya, ya lebih baik aku memilih untuk pergi, gitu loh. Daripada mami ribut sama Bang Virgon, sama Kak Feby, ya kan aku nggak mau jadi benalu di situ. Terserah aku, kalau aku terserah. Kalau aku udah kayak gitu, paling aku cabut, menghilang, nggak tahu kemana. Kan saya juga udah pernah lakukan hal yang seperti itu. Saya cabut, menghilang, ya udah. Nggak tahu sampai kapan nanti kembali. Jangan-jangan saya nggak balik lagi. Ya. Hubungan asmara yang tidak biasa antara Jordan Ali dengan Eva Manurung mengundang banyak tanya.
Tidak sedikit yang beranggapan hubungan asmara keduanya hanya settingan belaka demi menaikkan popularitas belaka. Menanggapi berbagai tudingan miring, Jordan dan Eva akhirnya buka suara mengenai hubungannya yang sebenarnya. Lantas, seperti apa kisah mula hubungan cinta mereka hingga akhirnya timbul rasa sayang dan ingin memiliki satu sama lain seperti sekarang ini? Emang awalnya aku mandang mami sebagai mami angkat aku sendiri, ya kan. Nah terus pas lama-kelamaan aku sering nganterin mami nih, kita sering hang out, anterin mami arisan, anterin mami ke pasar. Pokoknya aku tuh selalu menemani mami. Aku di situ masih nganggap mami sebagai mami angkat aku, ya kan. Nah terus lama-kelamaan mami itu rasanya berubah menjadi ada rasa spesial sama aku, cuma aku mandangnya biasa aja. Nah terus yang kedua mami itu gerak-geriknya tuh berbeda. Dia setiap ada cewek yang deketin aku, dia tuh cemburu. Nah makanya aku nggak mau berpikir dulu yang negatif. Karena aku masih mikirnya antara anak sama orang tua. Nah kayak gitu. Dan yang ketiga itu udah curiga banget. Dia udah curiga banget, cemburunya luar biasa. Biasanya kan kalau sama anak sama orang tua nggak mungkin cemburu dong, ya kan? Semua DM cewek-cewek yang deketin aku diblok semuanya. Aku kaget lah, ini mami kenapa? Nah akhirnya aku ngadu sama Kak Pebi. Nih Kak. Menurut kakak gimana nih Kak? Ini mami, perasaan mami itu beda nih di luar nalar. Kalau gue mandang mami ya emang sebagai orang tua gitu kan. Tapi mami beda lagi nih. Si Kak Pebi ketawa-tawa aja. Gue minta solusinya nih Kak, gimana nih? Gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Ya dengan berjalan seiringnya waktu, aku ngargain perasaan mami ngargain perasaan aku. Ya udah gitu. Berjalan aja lah seperti itu. Awal mula saya kenal dia kan di lokasi syuting, ya kan. Dia juga umurnya masih terlalu muda gitu. Waktu itu dia masih minta tolong di lokasi syuting, ambilin air dong gitu. Itu awal mulanya kenalan. Nah ketemu lagi terus dia cari aku di nggak sengaja, bukannya dicari, nggak sengaja itu ketemuan di lokasi ya, gitu. Lokasi syuting waktu itu, lokasi syuting iklan di Bogor. Aku nanya mami, ini mami bukan, mami Eva bukan, kata aku menurut gitu kan. Iya, ini mami Eva. Mami masih kenal nggak sama Jordan? Jordan yang mana ya? Jordan Alimi, masa mami nggak kenal? Oh, yang waktu jadi itu ya sporting di film mami waktu itu ya. Nah itu di situ. Nah ya udah begitu. Akhirnya kita berjalan sering hangout. Ya aku juga mandang mami ya sebagai mami. Belum ada pikiran apa-apa. Nggak ada pikiran apa-apa. Belum ada pikiran apa-apa karena mami merasa nyaman kali sama aku. Aku juga kaget. Kok mami tiba-tiba perasaan ya namanya perasaan cinta kan nggak bisa disetting, timbul dengan sendirinya. Kalau aku pribadi, memang dari awal sih emang aku anggap mami itu ya emang sebagai orang tua aku. Awalnya di situ aku kasihan dengan usianya mami segini, kesana kesini selalu sendiri. Waktu masih ada kasusnya Bang Virgon, dia selalu mengeluh kesah, kesedihan. Ya, itu yang membuat aku gimana gitu ngelihat sosok mami memperjuangkan dirinya sendiri tanpa, ya mungkin anak-anaknya ada, cuma sibuk sama dunianya sendiri. Aku sih nggak mempermasalahkan itu. Aku selalu berpesan sama mami kuat, mami yang sabar. Kalau mami ikhlas menjalani ini semuanya, insya Allah Tuhan akan memberi jalan. Kenapa mami tidak mau menganggap aku anak aja? Aku selalu ngebantu seperti itu. Tapi yang namanya kenyamanan, hati, perasaan, itu tidak bisa dibohongin. Oke, sekarang aku ngerti mami. Ya, tapi kasih aku kesempatan untuk sayang sama mami. Mungkin sayangnya waktu aku sama mami itu sebagai orang tua, tapi
Tapi kan kalau ini kan sekarang beda lagi. Nah, makanya aku masih ini tolong berikan aku kesempatan untuk mencintai Mami, bukan hanya sekedar dari orang tua, tapi segalanya. Banyak orang yang bilang, bang sadar lu, ngapain lu begini orang tua di sadar. Jadi nggak ada yang mesti dipermasalahin, apa yang mesti dipermasalahin, ya kan? Beda usia, terus beda segalanya, beda agama juga. Buat aku nggak jadi masalah. Namanya perasaan hati, nggak bisa dibohongi. Kayak gitu. Jadi ya, buat aku ya kayak banyak artis-artis yang banyak kok artis-artis selain kita ini yang menikah usianya jauh banget. Tapi kenapa kalian selalu mempermasalahkan kita berdua? Kayak gitu. Jadi fine-fine aja menurut aku, buat aku. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.